Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengunjungi Benteng Rotterdam yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah halaman depan bagian dalam dari Museum Rotterdam, Benteng Rotterdam. Di dalamnya juga terdapat beberapa museum. Tadi saya sudah mengunjungi beberapa museumnya, dan sekarang kita akan melihat bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks ini. Nah, ini adalah bangunan museum. Di dalam museum ini mengisahkan tentang berbagai macam hal berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, tentang pakaian, alat pertanian, perumahan, alat penangkapan ikan, alat transportasi. Dan tadi saya beruntung sudah mengunjungi dan sudah melihat begitu banyak hal yang ada dalam museum ini. Namanya adalah Museum La Galigo. Dan ini adalah bagian dalamnya. Halamannya luas sekali. Lokasinya tidak terlalu besar, tetapi yang paling penting adalah sebuah peninggalan sejarah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Oh, ternyata kita bisa main sepeda juga. Nah, ini adalah bagian dalam. Dan kita coba masuk. Nah, ini adalah kekhasan dari bangunan peninggalan zaman Belanda. Dari sisi pintu dan jendelanya selalu kayak gini. Jadi plafonnya selalu tinggi, pintunya juga tinggi, jendelanya juga tinggi, lebar. Ya mungkin karena orang-orang Belanda mereka orang-orang besar, makanya pintu jendelanya juga harus tinggi dan besar. Itu. Nah, ini adalah bagian belakang. Nah, yang paling penting adalah ada catatan sejarahnya dan peninggalannya. Ada cerita, tetapi juga bukti peninggalan. Nah, seperti ini. Orang bercerita tentang Benteng Rotterdam. Dan ini adalah bukti peninggalan dari Benteng Rotterdam itu sendiri. Oke, kita menaiki tangga di kawasan Benteng Rotterdam. Bagian ini adalah bagian atas dari Benteng Rotterdam. Ini adalah salah satu bagian dari tembok di benteng yang sudah terkupas, tapi masih sangat kuat karena bangunan zaman yang dibangun pada zaman dulu sangat kokoh. Bebatuannya juga disusun seperti ini. Wow. Oh, ini adalah bagian dapur, bagian gudang. Tapi saya pantas bersyukur karena bisa mengunjungi tempat-tempat seperti ini, karena bisa melihat secara langsung peninggalan pada zaman Belanda, karena kita belum hidup pada zaman itu. Nah, apa yang ditinggalkan pada saat ini adalah bukti sejarah, dan kita bisa mengisahkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sekali lagi penting sekali kita mengunjungi
situs-situs wisata seperti ini. Nah, sekali lagi ini adalah ciri khas bangunan-bangunan pada zaman Belanda, dari genteng, luar, dari benteng, ya karena disebut pagarnya harus tinggi untuk melindungi bangunan-bangunan yang ada di dalam benteng. Pagarnya harus tinggi supaya semua yang ada di dalam bisa terlindungi. Sekali lagi, wow, batu-batunya tersusun rapi seperti ini. Oh, ada satu terowongan di sini ternyata. Ada satu terowongan. Ini orang-orang England mengunjungi tempat atau markas orang-orang Nederland atau Belanda. Ya, kita hanya bisa melihat bagian-bagian luar dari setiap gedung-gedung yang ada di tempat ini, karena banyak dari gedung-gedung ini tertutup. Hanya satu museum di sebelah sana yang dibuka, sehingga tadi saya sempat masuk. Nah, ini banyak, dalam satu kompleks ini terdapat banyak sekali gedung-gedungnya, tapi kita tidak bisa mengakses untuk masuk ke dalam karena rupanya gedung-gedung ini semua tertutup, atau memang sengaja ditutup, kita tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang ini ditutup. Oke, sekali lagi teman-teman, kita bisa melihat ciri khas bangunan-bangunan pada zaman Belanda yang ditinggalkan untuk kita sekalian. Itu dia bangunan-bangunannya. Kita akan pelan-pelan untuk melihat setiap bangunan-bangunan yang ada di tempat ini. Yeay. Ciri khas bangunan-bangunan zaman Belanda. Ini juga salah satu ciri khas bangunan-bangunan Belanda. Tangga-tangganya juga besar, lebar. Oh, ternyata kita bisa ke atas dan bisa melihat. Nah, dari ketinggian kita bisa melihat kompleks ini secara utuh. Nah, di bagian sana tadi saya melihat banyak sekali anak-anak, anak-anak kecil dan anak-anak muda. Mereka datang ke tempat ini, kayaknya mereka lagi kursus bahasa Inggris. Saya sempat diwawancara oleh beberapa anak-anak sehubungan dengan tempat ini, dan juga mereka menanyakan pendapat saya tentang tempat ini. Oke, sekali lagi, ini adalah bangunannya. Oke, saya akan antar teman-teman. Kita akan pergi ke sebelah sana, tembok bagian sana, dekat jalan raya. Kita akan ambil gambar dari sana, melihat secara lebih dekat dan secara utuh bangunan yang ada di dalam sini. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat secara lebih dekat dari ketinggian benteng ini. Kita bisa melihat secara lebih dekat bangunan-bangunan yang ada di dalam dan juga jalan raya. Namanya juga benteng, maka harus dibangun, ya harus tinggi seperti ini.
Oke. Oke, dari ketinggian kita bisa melihat suasana yang ada di dalam benteng Rotterdam. Oke, tempat ini berlokasi persis di depan jalan raya di pusat Kota Makassar. Sangat mudah untuk kita mendapatkan akses bisa masuk ke dalam tempat ini karena langsung berhadapan dengan jalan raya atau jalan utama. Oke, sekali lagi kita bisa melihat inilah peninggalan-peninggalan pada zaman Belanda, cara menyusun batunya dan juga cara membangun temboknya, sehingga sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun masih tetap berdiri kokoh kuat. Luar biasa. Tes mic 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya akan berjalan-jalan untuk melihat secara lebih dekat apa saja yang ada di Museum Rotterdam ini. Dari tadi saya sudah mencoba mengelilingi tempat ini dan banyak informasi yang saya dapatkan sehubungan dengan tempat ini. Tapi yang pasti hal yang terpenting adalah kita bisa melihat secara lebih dekat peninggalan-peninggalan dari orang-orang Belanda pada zaman itu. Bolehlah kita bercerita tentang zaman Belanda, tapi satu hal yang sungguh sangat penting ketika bercerita tentang sejarah adalah bukti sejarah itu sendiri. Nah, dalam kebudayaan orang-orang Kei dikenal dua istilah, Tom dan Tad. Tom itu adalah cerita dan Tad itu adalah bukti dari cerita itu. Demikian juga tempat yang kita kunjungi pada hari ini, Benteng Rotterdam. Boleh bercerita tentang Benteng Rotterdam, tapi mana buktinya? Nah, hari ini bukti dari Benteng Rotterdam itu ada, dan bersyukur hari ini saya bisa datang melihat tentang Rotterdam itu sendiri. Rotterdam dalam artian tempatnya, tempat benteng Rotterdamnya yang berada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Jadi teman-teman, ini adalah ciri khas dari bangunan-bangunan pada zaman Belanda. Nah, pada zaman Belanda kita bisa melihat bahwa bangunan-bangunannya itu teristimewa, pintu dan jendelanya itu sangat tinggi dan besar-besar. Nah, sama seperti yang tadi saya penasaran terbuat dari apa. Ternyata ini terbuat dari kayu, dan ini pasti sangat kuat, guys. Wow, ini panjang jendelanya sekitar 2 meter kayaknya. Ya, 2 meter kayaknya. Dan itu adalah ciri khas dari bangunan zaman Belanda. Dan salah satu ciri khasnya adalah ini nih yang saya lagi tunjukin, kayak ada ornamen-ornamennya ini. Nah, itu bisa terlihat bangunan-bangunan pada zaman Belanda. Wow, teman-teman, hari ini mataharinya panas sekali. Tapi tidak penting panasnya, yang paling penting adalah mendapatkan informasi dan mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah pada zaman kolonial Belanda. Itu yang paling penting. Memang sangat panas, tapi hari ini saya bisa mengunjungi tempat ini. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Benteng Rotterdam yang terletak di Sulawesi Selatan, di pusat atau jantung Kota Makassar. Sore ini banyak sekali pengunjung yang datang karena memang lagi liburan
banyak anak-anak sekolah, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Mereka datang mencari informasi tentang tempat ini. Oke teman-teman, ini adalah salah satu spot dari ketinggian benteng Rotterdam ini. Ya, spotnya keren sekali. Oh, ini kayaknya tempat untuk orang-orang berfotoria, orang-orang bersuah foto di tempat ini. Dari ketinggian ini kita bisa melihat semua aktivitas yang ada di kompleks benteng Rotterdam ini. Wow, keren sekali. Dari sisi bangunannya kita bisa menerka kalau ini sudah puluhan bahkan ratusan tahun, dan sungguh sangat asli. Kita berharap supaya orang-orang di tempat ini tetap menjaga tempat ini sebagai sebuah catatan sejarah, tapi juga sebagai bukti sejarah. Itu yang paling penting. Makanya tadi saya ketemu di banyak lorong-lorong ada tulisan kunjungi dan lestarikan. Berarti kita tidak hanya berkunjung, tetapi harus melestarikan budayanya, juga melestarikan tempat di mana kita kunjungi. Itu hal yang paling penting yang pantas kita semua jaga. Wah, jadi teman-teman, ini langsung berbatasan dengan jalan raya, tepat di depan jalan raya Kota Makassar, sehingga sangat mudah untuk kita akses masuk ke dalam tempat ini. Nah, salah satu bukti dari tembok benteng ini adalah tembok-tembok dan juga tiang-tiang yang masih berdiri dengan sangat kokoh. Sekali lagi, ini adalah bentengnya. Ya, bersyukur bahwa bisa mengunjungi situs-situs dan tempat-tempat bersejarah seperti ini. Banyak pengetahuan, tapi juga kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah dibuat oleh orang-orang pada zaman dulu. Misalnya ini, kita bisa melihat susunan batu-batu tanpa menggunakan semen, tapi batu-batu disusun dengan sangat rapi sehingga kokoh. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana bangunan-bangunan yang ada di tempat ini. Kita membayangkan suasananya atau cuacanya sangat panas seperti ini, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang pada zaman dulu mereka membangun gedung-gedung ini. Konstruksinya sangat tinggi dan juga ada space untuk ruang udara, sehingga udara anginnya bisa masuk ke dalam, sehingga orang-orang di dalam bisa merasa nyaman. Nah, itu yang paling penting. Oke. Sekali lagi teman-teman, kita pantas bersyukur kepada para pendahulu kita yang menjaga tempat ini, sehingga kita yang hidup pada generasi ini bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang atau para pendahulu kita. Itu hal yang paling penting. Oke, dari ketinggian ini kita bisa melihat aktivitas orang-orang yang ada di bawah sana. Ternyata kita bisa main sepeda juga ya. Dari tadi saya lihat kayaknya ada acara, sehingga orang-orang sudah mulai pasang sound system. Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman, ini adalah susunan bebatuan. Saya lagi berjalan di atas. Ini posisi saya lagi berada di atas ketinggian. Sana itu jalan raya, jalannya di bawah. Ini saya berada di sebuah ketinggian. Kita menuju ke bangunan ini.
Ya, ini adalah wisata edukasi, sehingga kita berharap anak-anak yang berkunjung ke tempat ini bisa belajar banyak hal tentang zaman kolonialisme, dan juga bisa belajar tentang bagaimana konstruksi bangunan yang kuat, megah, dan yang paling penting adalah ini adalah nilai sejarah, maka harus dijaga, dirawat, dilestarikan, tapi juga dikisahkan. Harus dikisahkan sehingga generasi-generasi penerus itu mereka bisa tetap punya pengetahuan yang cukup tentang zaman kolonial dan juga peninggalan-peninggalan. Itu adalah hal yang paling penting yang kita dapatkan lewat kunjungan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih. Mari kita lihat susunan batu-batu. Sebetulnya kalau kita dari bawah itu kita bisa melihat, nah seperti sana, sangat tinggi temboknya ini, karena seperti yang saya ulang-ulang dari tadi, ini adalah tembok benteng, maka harus dipagari sekuat mungkin. Oke, sekali lagi teman-teman, ya terima kasih karena sudah mengikuti saya sepanjang beberapa waktu ini. Minimal ya selama 30 menit kita sudah berjalan melintasi semua lorong-lorong dan semua bangunan-bangunan yang ada di dalam lokasi benteng Rotterdam yang berlokasi di pusat atau jantung kota Makassar. Satu yang disayangkan adalah kita tidak bisa mengakses banyak ruangan karena ruangannya pada tertutup. Hanya ada satu tempat yang bisa saya masuk tadi, itu adalah ruang seni budaya, sebuah museum, dan ya saya bersyukur karena bisa masuk ke situ dan bisa melihat banyak hal sehubungan dengan adat, kebiasaan, dan budaya orang-orang Makassar. Itulah hal terpenting ketika kita mengunjungi sebuah museum, karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sana, dan bukan saja informasi secara lisan, tapi kita juga bisa melihat langsung apa yang dinarasikan dengan fakta-fakta yang ada di balik semua cerita itu. Oke, jadi kita bercerita, salah satu contohnya kita bercerita tentang parang. Nah, di situ ada bendanya, ada parangnya, sehingga kita bisa lihat. Nah, kita bercerita tentang adat kebiasaan orang-orang Sulawesi Selatan dalam urusan pertanian. Nah, maka ada gambar dan juga alat-alat pertanian di sana, sehingga bisa membantu kita untuk memahami secara lebih jelas. Nah, itu hal terpenting dari kunjungan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih, berkah dalam.